Pada saat pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian dianggap sangat menjanjikan dan mampu bertahan. Namun, benarkah fakta demikian saat kita melihat langsung fenomena di lapangan dan juga bertanya langsung kepada petani dan para pedagang? Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai efek pandemi COVID-19 yang erat kaitannya dengan sektor pertanian dari berbagai daerah, dan juga permasalahan apa saja yang terjadi tiap daerah. Kan ini lagi masa pandemi ya Pak. Bapak sebagai petani ini ketika melakukan proses tanam itu ada kendala apa tidak Pak? Ya, kendala banyak. Kalau boleh tahu apa aja Pak itu kendalanya Pak? Ya, masalah pupuk kurang lancar. Kalau harganya ya stabil, cuma langka kalau beli. Kalau selain pupuk ada lagi nggak Pak? Ya, masalah penjualan. Gimana Pak penjualan? Penjualannya turun gratis. Itu kalau boleh tahu komoditasnya apa Pak yang biasanya turun gitu? Nah, kalau pertanian semua, jangan-janganan. Sayur-sayuran itu biasanya turun ya Pak. Cara Bapak mengatasi pupuk yang langka ini gimana Pak? Buat pertanyaannya Pak Mustafa. Ya kalau pupuk langka ya diganti itu pupuk kandang seadanya. Betul Pak. Nah ini kan sudah mulai masa panen ya Pak, apalagi ditambah sekarang masa pandemi. Kira-kira dari Bapak sendiri cara penjualannya bagaimana Pak? Ya sementara Apakah masih disimpan karena harganya turun. apakah ada perbedaan menjual ketika pandemi sama sebelum pandemi Pak? Ya ada. Kalau sebelum pandemi, kalau panen itu kira-kira 1,5 1.500 per kintalnya. Sekarang hanya 1.000. Oh 1.500. Oh maksudnya 1.500.000 gitu ya Pak? Ya. Oh, jadi harganya turun, tapi berarti keuntungannya pun juga turun dong Pak? Ya pasti. Tapi turunnya itu mengarah ke rugi nggak Pak? Apa masih dapat keuntungan sedikit-sedikit? Ya sedikit masih dapat keuntungan. Oh baik Pak, kiranya cukup sekian saya bertanya-tanyanya. Terima kasih untuk Pak Mustafa atas waktunya. Terima kasih juga informasi-informasi baru yang diberikan. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Gini Mbak, saya mau tanya kondisi penjualan Mbaknya sebelum COVID sama sesudah COVID ini gimana? Kalau sebelum COVID itu lancar-lancar saja, tapi setelah ada COVID sangat menurun drastis. Berarti pendapatannya juga menurun ya Mbak? Iya, separuh lebih. Kalau untuk harga yang paling mahal saat ini itu harga apa Mbak? Harga cabai, harga telur, sama ayam. Itu kenaikan harganya semenjak COVID apa sebelum COVID juga udah naik Mbak? Kalau yang ayam itu sebelum COVID biasa, setelah COVID naik terus. Terus kalau sayur yang paling banyak dibeli itu sayur apa Mbak? Tahu, tempe, sayur-sayuran, daun-daunan. Berarti sangat merasakan dampak negatif dari adanya COVID nih Mbak? Sangat merasakan sekali. Makasih Mbak ya informasinya. Ya. Bagaimana ya Pak keadaan pertanian di Desa Kelintara setelah adanya pandemi COVID-19 ini? Nah, masalah pertanian memang nggak ada perubahan, tapi untuk hasil pertaniannya harga jualnya itu naik turun karena bermasalahkan
niku saking Pengkolak Jakarta. Terus napa menawi saking inpute napa kados pupuk, napa benih, napa sak sembarangipun dos pundi? Nggih alhamdulillah niki saged terbantu wontenipun kelompok tani angsal subsidi kartu bantuan anggota tani untuk pembelian pupuk. Lalu terkait napa harga ingkang naik turun niku wau wonten solusi saking masyarakat sekitar napa mboten nggih Pak? Nggih nak masalah solusinipun ingkang saking sepindah nggih namung ditimbun mawon riyin ngentosi regi ingkang radi awis supados damel saged nutup biaya kangge garap malih. Nah, napa menawi masyarakat ingkang boten terlalu kecukupan itu menapa nggih? Nyimbun niku solusi yang terbaik. Lah niku mangke kan hasilnya boten langsung kejual terus boten langsung angsal pendapatan. Nggih nak sing boten kadang nggih tetep disade napa regine ngikuti harga ten pasaran. Lelek menawi keadaan pertanian dan desa Klinter sendiri sebelum dan setelah Covid masih sama nggih Pak aktivitasnya? Sami mawon nasihat. Berarti pendapatan napa sebelum dan setelah Covid ini bagaimana ya Pak terkait? Nah, masalah pendapatan tetap ada penurunan karena harga jualnya itu menjadi permasalahan. Dari distributor dari Jakarta harganya itu turun naik. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imadul Sidik. Saya ingin mengerjakan tugas kuliah saya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Santi. Ibu di sini dagang apa aja Bu? Ada Indomie, gorengan, es. Bu, maaf saya mau nanya. Ibu berasa nggak sih Bu perbedaan setelah Covid pandemi ini Bu? Sebelum dan sesudahnya? Berasa banget. Berasa di mananya Bu berasanya maaf? Penghasilan. Penghasilan. Kalau sebelum pandemi seperti apa Bu? Kalau sebelum konflik, ya lumayan lah ya. Pas ada konflik ini kita menurun banget. Separah itu Bu menurunnya? Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Yuk. Begini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai pandemi COVID-19 ini yang kaitannya dengan masalah pertanian. Menurut Bapak, apakah selama pandemi ini berlangsung, apakah ada dampak di sektor pertanian Pak? Ya, terima kasih ya. Sangat banyaklah masalah dampak COVID ini karena masalah hasil kemarin itu waktu musim panen, nah itu ada penurunan yang drastis masalah harga. Jadi Bapak mengenai input pertanian seperti pupuk dan lain-lain, apakah selama itu ada kendala atau bagaimana Pak? Ya, dalam musim pandemi ini semua saya kira banyak efeknya lah. Yang dulunya masalah pupuk itu sangat lancar dan sekarang sangat langka. Bahkan petani jarang yang memupuk tanamannya, masalah nggak ada pupuk sama sekali. Jadi terjadi kelangkaan ya Pak ya? Iya, dan ada kelangkaan. Jadi kesimpulannya saat masa pandemi dan sebelum pandemi itu jauh menguntungkan mana Pak? Iya, menguntungkan sebelum pandemi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.